Indonesia nggak ada, Indonesia bersih karena nggak ada juga yang publish. Sorry. Nggak ada yang publish dan nggak, karena kecil jadi nggak ada yang ngecek juga itu. Paling nggak kalau satu kampus kan mesti ngerti. Misalkan yang kopi jurnal itu emang tidak tersebar luas, tapi kalau satu kampus kayaknya tahu ya. Iya. Udah kayak kata-katanya Einstein, Tuhan itu tidak bermain dadu. Waduh. Main poker tapi ya. Main poker ternyata Tuhan itu. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan tentu saja rekan saya. Halo. Selamat datang kembali. Selamat datang setelah sekian lama. Enggak sih, kan tiap minggu. Bukan, ceritanya udah sekian purnama ini walaupun tiap minggu. Iya. Kitanya yang tag-nya udah sekian lama enggak gitu. Ini kali ini kita bahas bukan dari jurnal terbaru, tapi ada hubungannya dengan jurnal. Topik ini sebenarnya udah cukup lama ya, dari mungkin 2018 2019 ini kayaknya populer ya waktu itu. Iya. Tentang predatory publishing atau predatory journal. Predatory jurnal sih, ada dua-duanya ya. Ada yang jurnal, ada yang publishing. Karena fokusnya di predatory journal dulu aja ya. Predatory journal. Kamu tahu nggak tentang predatory journal, bro? Tahu. Cuma ada beberapa model predatory journal tuh ya. Iya, predatory journal dulu apa nih? Aku cari dulu idenya. Apanya? Apa ya? Kalau bahas ininya pengertian predatory journal. Jurnal yang nerima aja untuk publish, yang penting bayar nggak sih itu maksudnya? Dengan ini apa namanya, editor yang tidak baik apa gimana? Ya, nggak di review, nggak di apa-apa. Nggak di review, reviewernya kurang bagus, proses reviewnya kurang. Gitu ya. Jadi data yang disajikan atau mungkin riset yang disajikan itu jadi mungkin nggak akurat, mungkin juga kayak asal gitu, terkesan asal lah ya. Iya, falsifikasi gitu ya. Kadang mengarah pada ke kekeliruan nantinya. Ini beda dengan, kayaknya kita dulu ada episode yang kita pernah bahas tentang jurnal yang banyak digitasi tapi ngandung sequence error. Ini beda ya, beda bahasan. Ya beda. Soalnya itu jurnalnya udah direview bagus tapi memang quality datanya yang kurang. Nah kalau ini nih bahkan ada beberapa yang nggak melalui proses review kan, langsung publish saja. Yang penting bayar aja kau. Bahkan beberapa tuh nawarin kan, beberapa jurnal tuh nawarin kan, di email gitu kan, direct email gitu kan, untuk publish di mereka dengan ini gitu kan. Iya, itu cukup banyak juga loh. Kalau yang sekarang kan banyak yang di take down itu bahkan jurnal-jurnal besar ya. Iya. Nggak cuma jurnal yang ecek-ecek.
Kan kalau predator itu ada dua model kali ya kalau aku bisa ngomong. Ya, yang pertama tuh emang publisher bener gitu, publisher bener, dan dia ya emang ada miss review di situ, emang di review tapi nggak begitu bagus kan ada. Sama yang satu lagi itu copy jurnal. Jadi ada publisher aslinya, cuma dia kayak ngopi gitu publisher itu, jurnal palsu lah istilahnya gitu. Oh, aku baru tahu. Nggak review tapi bablas gitu. Yang banyak banget itu pun. Yang model kedua aku baru tahu kalau ada yang kayak gitu. Oh, jadi itu maksudnya dia nge-publish jurnal yang sama yang telah dipublish dari jurnal lain atau gimana? Atau diubah dia nyediain publisher dengan nyediain jurnal dengan nama kayak jurnal yang aslinya. Jadi dia nerima jurnal, bukan sama-sama jurnal yang lainnya. Terima jurnal dari mana, aku publish atas namanya jurnal yang gede ini. Di Q1 gitu banyak. Scamming banyak gitu ya, scamming. Ada linknya itu aku lupa. Nanti di sini tampilin aja list gitu ya, copy jurnal namanya. Copy jurnal. Kalau itu beneran nggak melalui proses review itu, beneran langsung skip masuk, yang penting bayar. Emang buka apa sesuatu jasa itu ya emang buat kayak gitu. Oh iya itu aku tahu. Aku tadi mikirnya ini apa, dia jurnal yang pernah dipublish terus dipublish lagi di jurnal ini. Enggak. Ini itu kacau. Kayak orang butuh publish jurnal ke sana aja gitu kan maksudnya kan. Iya. Ya, dia dengan nama besar. Nawarin jasa Q1 gitu kan. Publish jurnal tapi dia punya sudah cukup bernama lah gitu ya. Iya. Ya. Dan itu jurnal gede tapi bukan jurnal aslinya gitu. Tahu. Itu banyak banget itu. Dan kebanyakan kan kalau lihat data persebaran si predatory jurnal ini kan kebanyakan tuh publishernya tuh dari India nomor pertama, itu paling banyak tuh kan. Iya. Yang kedua Amerika Serikat kan itu. Yang terlihat, yang lain tuh kayak merata gitu. Indonesia nggak ada, Indonesia bersih karena nggak ada juga yang publish. Sorry. Nggak ada yang publish dan nggak, karena kecil jadi nggak ada yang ngecek juga itu bukan. Sorry. Parah. Tapi kalau India tuh nggak cuma jurnal sih, hampir di banyak bidang memang scammernya tinggi ya itu. Kayaknya tuh scamnya merajalela. Kan next China kan India itu. Iya kan. Awal-awal China kan juga kayak gitu kan, kopi gitu, scam. Gila sih itu, cukup dan makin marak gitu waktu itu, dan marak banget sih waktu itu, apalagi mendekatin pas ke covidan itu kan goblok semua tuh ininya yang masuk. Cuma ya itu maksudnya kalau yang nggak proses review itu emang oke lah, jelek emang nggak perlu dibahas lagi, emang nggak ada yang bagus dari konten di copy jurnal itu. Cuma yang agak wah ini kan beberapa jurnal yang namanya cukup besar ya. Iya. Dari publisher besar, cuma jurnal tertentu semisal kayak MDPI gitu lah. Sama Springer juga kan ada beberapa jurnal di publisher itu yang ini di take down kan kemarin itu. Gara-gara ini disinyalir proses reviewnya tidak baik. Dan ada beberapa yang juga cuman mencatut reviewer. Jadi nggak benar-benar di-review tapi cuman mencatut nama reviewer itu. Bahkan reviewer yang bersangkutan sendiri nggak tahu kalau namanya dimasukin sebagai pe-review. Iya. Tahu ini ya. Publish. Nah, ini kan sebenarnya ini kan baru booming dan baru jadi concern sekitar tahun 2018-2019 kan. Ya.
dan itu langsung Dari langsung di iniin kan, di beberapa jurnal tuh langsung di take down dan segala macam. ya, Nah, tapi sebelum itu berarti kan eh, banyak berarti jurnal yang telah dipublish, bahkan beberapa dari researcher pernah menggunakan reference dari jurnal-jurnal yang kayak disitasi gitu. paling ya. Heeh. Dari jurnal yang gue wakil. Mm-mm. Paling nggak kalau satu kampus kan mesti ngerti. Misalkan yang kopi jurnal itu emang tidak tersebar luas, tapi kalau satu kampus kayaknya tahu ya. Iya. Maksudnya disebarkan kan itu sih orang Nah, publish jurnal itu. berarti ada kemungkinan yang selama ini tuh jurnal yang sebagai referensi itu keliru atau Ya. menjadi false lah hasil yang diujiin gitu, karena kan kita merefer ke jurnal sebelumnya kayak gitu. Yang itu false ya. Ya kemungkinan itu sangat besar sih harusnya. Ya itulah yang agak serem kalau misalkan yang kopi itu kan mungkin kesalahan yang terjadi akan lokal gitu kan, karena nggak semua orang tahu kan. Kalau yang jurnal besar itu tadi ya cukup global itu berarti kan. Iya, kesalahan. katakan itu jurnal-jurnal gede yang punya impact factor yang gede juga gitu. Jadi orang pasti banyak citasi atau mengambil reference dari jurnal-jurnal tersebut. Bukannya itu sebenarnya jadinya fatal banget ya untuk perkembangan riset. Mungkin aja riset kita nih stuck, bisa jadi salah satunya gara-gara itu. Mungkin. Soalnya nggak ini ya, ternyata resultnya melenceng dari ini. Dari metode yang harusnya seberapa jadi cuma seberapa ya, gitu kan. Mungkin tadinya dia berhipotesis berdasarkan reference tuh ekspektasinya kayak gitu, tapi karena yang dijadiin reference ini nggak melalui proses review yang baik tadi, jadinya false kan. Terus hipotesisnya dianggap ini menemukan temuan baru nih, padahal memang harusnya kayak gitu atau gimana gitu. Dan itu menurun terus kan. Pada jurnal ini nyitasi ini, terus disitasi lagi, wis. Sampai anak cucu itu. Ya itu mungkin salah satu penyebab kenapa riset kita perkembangannya cukup menurun lah ya dari zaman dulu gitu. Lompatannya nggak banyak gitu. Ya risetnya tetap maju, cuman lompatannya tuh nggak jauh gitu loh maksudnya. Baru ada AI ini lumayan keras sedikit. Cuma ya itu sih, kalau biasanya kan kalau dengar kayak mahasiswa atau apa sekarang kan udah ini kok dari jurnal ini kok gitu kan. Itu yang nggak semerta-merta itu benar gitu tuh ya. Maksudnya yang nulis jurnal kan juga manusia. Ya. Ada tetap kita harus evaluasi ya kalau misalkan metode-metode ngambil dari jurnal nggak serta-merta di copy paste. Ya paling gitu, kan. Ya ini sih mungkin yang jadi concern kita dari dulu sih. Jadi ngambil metode itu perlu diperhatiin kenapa penulis jurnal atau yang referensi itu menggunakan metode tersebut. Jadi paling nggak tahu dasar-dasarnya tuh ngapain. Nah masalahnya kan beberapa dari orang yang kita kenal lah ya, orang-orang terdekat kita yang sesama researcher, bahkan nggak tahu gitu mengapa pakai teknik itu. Apalagi kalau yang sekarang kan ini malah kebaruan jurnal kan yang diutamakan, bukan validasi dari sumber itu sendiri. Betul. Padahal jurnal yang baru kan banyak modified method yang kita harus konfirmasi juga itu. Kenapa mereka memodifikasi itu kan? Ya sama kayak ya ini kasus kalau di tempatku tuh ada mungkin juga itu sama kayak skripsiku juga tentang PRLFP. Yeah. Nah beberapa orang ini nggak sadar kalau bahkan nggak tahu gitu kenapa di jurnal itu tuh
harus metodenya harus kayak gitu tuh kenapa tuh nggak tahu kayak gitu. Jadi bahkan TRFP ini ngapain sendiri tuh pada banyak yang miss kayak gitu, kurang ini. Jadi karena alasan mereka make kadang-kadang cuman ya jurnal ini pakai metode itu kayak gitu, tapi nggak tahu alasannya mengapa. Ya itulah. Ya apalagi ya itu yang kurang di negara kita ini kan. Maksudnya kan segala riset kan sekarang digaungkan dengan teknologi terapan lah, dengan kekurangan di basic knowledge kebanyakan di riset ini. Karena basic knowledge-nya kurang, jadi konfirmasinya kan agak susah itu mesti. Soalnya juga kita nggak tahu, mungkin ada mungkin ini untuk kritik juga lah ke pemangku kebijakan pendidikan gitu. Soalnya selama ini kalau misalnya yang dari kayak dinas kayak gitu, riset itu harus punya bentuk kayak gitu, harus aplikasi gitu, harus diaplikasikan, ada bendanya kayak gitu. Misalnya apa gitu harus ada bendanya gitu. Padahal riset di negara maju juga nggak perlu ada bendanya kan. Iya. Kayak yang kemarin kita riset tentang evolutionary itu kan, nggak ada bendanya sama sekali. Ada bendanya sama sekali. nggak menghasilkan gitu kan. Nggak menghasilkan, tapi itu kan jadi fondasi awal untuk riset selanjutnya kan sebenarnya. Iya. Dan apalagi kalau yang kayak di institusi ya itulah UNIF atau pemerintah gitu kan, semacam tuntutannya quantity over quality kan. Wah iya sih, sekarang lebih yang penting banyak publikasi gitu ya. Publikasi di mana aja terserah, yang penting publikasi didorong ya. Apalagi untuk ngejar kayak gelar guru besar atau apa gitu, dituntut berapa publikasi gitu. Jadi pokoknya sebanyak-banyaknya aja, yang kualitas nggak peduli gitu. Quality nomor 2. Iya, bahkan beberapa metodenya nggak sesuai, tabrak aja. Ya gitulah ya, ini semacam tamparan lah ya. Dan kita harap juga orang-orang yang mereview metode apapun jurnal yang kayak gini, yang nemuin kesalahan kayak gini tuh lebih banyak gitu. Maksudnya ada orang yang konfirmasi terus tentang jurnal-jurnal yang telah dipublikasi ataupun yang akan dipublikasi lah ya. Nah, tapi masalahnya kadang beberapa orang-orang yang nemuin itu kayak kita, males ngomong. Gimana? Dan ya. Kalaupun ngomong juga kayaknya nggak didengar deh. Ya itu nomor 2 itu sih. Masalahnya kan institusinya tidak jelas gitu kan, tidak mengurusi tentang itu kan, jadi sering tidak didengar gitu. Ya, kita cuma bisa memperbaiki yang ada di institusi kita masing-masing, tapi kalau di keluar kayaknya kita nggak begitu didengar, bahkan nggak didengar sama sekali yang ada. Ya kalau kata siapa itu ya, kalau misalkan tidak bisa merubah itu ya minimal tidak menjadi bagian dari hal itu. Iya kan. Itu minimal banget itu kan, nggak menambah parah paling nggak. Soalnya mungkin banyak yang bingung gitu kan, dampak nyatanya apa gitu dari predatory journal ini. Dampak nyatanya adalah mungkin ya ketidakefektifan obat-obat yang ada zaman sekarang ini bisa jadi salah satu faktornya gara-gara pas development obat atau development metode untuk pembuatan obat tersebut itu merefer pada referensi yang tidak akurat, yang salah gitu. Ya itu kan yang kasus yang kita kira lokal ternyata terjadi global itu. Aduh, hebat juga itu. Aduh, itu kayaknya bahasan lain deh itu, nanti bahasan itu. Iya. Itu kan impact-nya. Itu salah satu impact tolol itu. Tapi itu juga impact gara-gara nggak ngikutin SOP dengan baik dan benar sih.
Ya, kayak akumulasi gitu ya. Ya itu sih. Maksudnya kan misalkan apa kebiasaan konfirmasi itu tidak di-develop dari university ataupun apa institusi-institusi kan ke belakang kan kebiasaan itu makin enggak ada kan, jadi nggak perlu konfirmasi tiba-tiba melakukan apa gitu kan. Iya, tapi masalahnya sendiri ya ini juga kritik untuk penyelenggara pendidikan juga. Ada beberapa institusi atau univ itu malah dia juga terlibat dalam predatory journal ini juga. Jadi gimana? Oknum lah, anggaplah oknum lah. Ya itu tuntutan ini sih, tuntutan institusi itu tadi yang quantity over quality, mau nggak mau kan. Mau nggak mau. Kalau mau. Ya kalau nggak dikasih target nggak jalan, kalau dikasih target ya jadi kayak gini. Jadi kayak bingung juga sih sebenarnya mau kayak mana ya. Itu tinggal kredibilitas, tinggal individual lah itu. Masalah integrity ya. Integrity masing-masing researcher, masing-masing peneliti lah. Karena untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang ini peneliti itu bukan cuman masalah gelar ya, tapi ya apa namanya, dia integritinya itu perlu diiniin gak sih? Karena zaman sekarang tuh kayak kalau zaman dulu tuh knowledge antara misalnya lulusan S1, S2, S3 tuh benar-benar terpautnya beda kayak gitu. Karena kan keterbatasan informasi, kita nggak bisa dapat informasi dengan lebih gampang gitu kan kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan informasi super bebas kayak gitu. Sangat bebas sekali. Sangat bebas sekali. Jadi itu bukan masalah kamu. Banyak yang nanti alasannya, wah saya cuma lulusan S1 nih atau S2 nih, jadi nggak tahu kayak gini. Masalah ini kan bukan masalah itu lagi. Iya. Masalah ini kan malah ada S2 downgrade gitu kan. Iya. Masalah apa namanya, tentang integritas sebagai peneliti ini kan basic ya, lebih ke individu, karakter kan, bukan masalah knowledge itu. Sebagai researcher kalau curiosity untuk mengulik itu kurang, emang bisa disebut researcher? Nggak tahu ya. Cuma ya itulah itu. Tapi ini ada nggak sih cara untuk kita selain tadi yang nanti kita akan kasih gitu di link, kasih link untuk list jurnal-jurnal predator, jurnal-jurnal predator ini, ada nggak sih cara untuk kita tahu ciri-ciri lah, diagnosa kalau jurnal ini tuh jurnal predator? Dibaca sih yang jelas. Maksudnya itu sangat kelihatan ya, maksudnya dari cara nulis gitu yang pertama. Itu mesti strukturnya tidak sebaik jurnal yang nggak predator gitu, struktur tulisannya. Terus dari segi metode juga ya itu alasannya kan bisa nggak jelas gitu. Iya. Hasil riset. Itu kenapa dia pakai metode itu gitu kan? Resultnya juga aneh, kadang-kadang ya resultnya juga aneh. Result itu. Aku soalnya pada lihat tabel gitu, kayak nggak nyambung gitu antara apa terus apa penguin tiba-tiba apa gitu. Ini apa sih gitu? Itu ada yang harusnya histogram dibikin graph, ini line graph gitu kan. Ada juga itu. Penyajian data itu di result kan. Sebenarnya enggak begitu susah gitu mengidentifikasi itu. Ya itu asalkan dibaca aja. Kan banyak kan
cuma dapat dari mana metode ini, dari jurnal ini gitu kan. Iya. Kita udah berapa gitu kan, nggak membaca jurnalnya langsung, bahkan nggak pernah tahu jurnal itu dari mana gitu. Enggak, kalau ini pengalamanku di labnya itu ada lagi. Jadi metode ini ditanya nih, metode ini dari mana? Dari supervisornya dulu. Ya itu. Bahkan dia nggak tahu jurnalnya apa. Bahkan nggak tahu jurnalnya yang mana kan. Hebat. Itulah. Dan dia nggak kurius dengan ini apa metode itu. Kadang tuh berapa kali ya, dari misalnya 6 kali nyoba nih, 5 kali gagal gitu, 1 kali berhasil kayak gitu. Tapi tetap diulangin kayak gitu terus kayak gitu. Kayak nggak ada diubah sedikit, paling nggak diubah sedikit kan nggak ada gitu. Jadi terus pakai metode itu. Dianggapnya itu yang gagal itu kurang beruntung. Hebat ya itu. Ini udah kayak kata-katanya Einstein, Tuhan itu tidak bermain dadu. Waduh, main poker tapi ya. Main poker ternyata Tuhan itu. Soalnya lucu itu. Ada beberapa tuh bahkan dia nggak tahu jurnal yang dipakai, yang di refer, kenapa metode itu dipakai kayak gitu. Oke, kita kalau ngomongin secara industrial gitu. Kalau dia itu processing, jadi kayak produksi kayak gitu, dia nggak punya kapasitas untuk ngubah-ngubah metode. Mungkin dia bisa nanya kenapa pakainya kayak gini, kayak gitu produksinya. Kan lebih efisien pakai gini. Tapi kan dia nggak punya hak untuk itu. Yang nge-develop method dan itu kan biasanya R&D. Nah, orang R&D-nya kadang-kadang nggak tahu kenapa pakai itu. Ya itu. Kan kamu Malah juga ya ngalamin itu. Kan yang kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang kan orang-orang yang di lapangan yang mengaplikasi metode itu lebih apa ya namanya, lebih ngerti lah metode itu, malahan apa impact dari metode itu terhadap resultnya kan, malah bukan yang R&D-nya kan. Ya karena dia yang punya data lebih banyak lah, karena repeatnya kan lebih banyak, pengulangan yang dia lakukan lebih banyak. Produksi ya itulah yang dia lakuin setiap saat gitu. Makanya malah kadang lebih tahu di hal-hal yang detail kan. Ya harusnya juga didengarin sih. Ya sebagai researcher ya harusnya yang kayak gitu tuh nggak disepelekan gitu. Mungkin malah bisa ngeoptimasi atau motong kos lebih banyak gitu kalau untuk industri kan. Ya itulah. Cuma kan kadang-kadang kalau R&D itu pride-nya tinggi banget gitu kan. Waduh. Ya sih, berapa sih gitu. Dan ada juga nih. Kalau di tempatku ada kayak gini. Yang udah berjalan udahlah jalanin aja kayak gitu. Nanti kalau diubah-ubah malah gagal gimana gitu. Pride-nya tinggi, worry-nya tinggi, capability rendah. Waduh. Perlu diakui tapi ya. Dan itu nggak cuman di level staff ya. Ya. Di semua level itu. Ya itu kan maksudnya di institusi kan sampai misalkan S3 ataupun profesor kan lah ya, itu kan juga belum tentu kan. Apalagi di industri kan. Ya itu pokoknya yang namanya riset ya, kamu harus ngeriset, termasuk referensi yang kamu pakai itu ya di riset. Itu malah yang paling pertama di riset itu. Yang paling penting itu karena kamu itu researcher ya, kamu harus ngeriset termasuk referensi yang kamu pakai. Bener nggak itu referensi?
dan yang lain-lain. Ya mungkin itu dulu lah ya Jasa Training Podcast edisi kali ini. Ingat, ngeriset ya. Oke. Saya Benta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Bye-bye. Yuk, bye-bye.